akhirnya ini sarah dari beliau. Nah, jadi ulun kada mau ambil sarah dari sana. Ini murni pendapat beliau, gurauan beliau, senjilan beliau di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bisa dapatkan ini di galeri setempat. Itu dah. Ya. Sebenarnya ini penyempurnaan dari sifat 20 yang lawas ya, sifat 20 yang lawas. Jadi di kitab ini dibuka daripada 3 pendapat imam besar. Yang pertama adalah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini terkenal ketika beliau lawas halwat lalu diperintahkan untuk turun keluar, tiba-tiba berpapasan dengan seekor anjing. Nah, lalu Allah memberikan khususnya bagi Imam Yazid Al-Bustami ini mendengar suara gobok itu. Kemudian Sidin itu waktu berselisihan itu mengangkat sarungnya. Jadi apa ujar si guguk lah gitu lah. Ujar si guguk tadi, begitu sombongnya engkau wahai Yazid. Aku tahu ujar si guguk tadi bahwasanya aku adalah hewan yang diciptakan Allah dengan kehinaan di liurku. Tapi aku kadang memilih ini, seandainya aku bisa memilih, aku juga kadang mau kayak ini. Hanya membuat si Yazid itu menangis, dan itulah diangkatnya Syekh Yazid menjadi waliullah. Jadi waliullah itu bukan karena suatu berdosa juga, tapi ancap sadar. Di sini beliau mengatakan, jadi ulun kutip, adalah illahu ada qulubi awliya'i. Jadi ini kitab berbahasa Arab Gundul dan terjemahannya Arab Melayu. Jadi Arab, jadi mau biar boleh ke kampung deh, muka itu. Nah, maka irfan sebutkan dari Mesir lah. Nah, yaitu ya makom ya berupa hijab. Nah, jadi ini berbahasa Arabnya Arab Gundul, tapi sudah diterjemahkan ke Arab Melayu. Jadi ada Arab Gundulnya, ada Arab Melayu. Nah, di kitab ini pembukaan pertamanya adalah Adla'illahu ala qulubi awliya'i faminhum man lam yaslih bihaman al-ma'rifati sirfan wa syaghalahum bil ibadah. Allah telah memperhatikan hati para walinya. Di antara mereka ada yang tidak layak untuk totalitas mengemban ma'rifat, maka Allah sibukkan mereka dengan mengerjakan ibadah. Nah, yang selanjutnya adalah dari Syekh Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani Samumpul. Setiap karangan sini pasti dimulai ini cerdas sebenarnya. Yang banyak menulis kitab dari apa itu sebenarnya Guru Duhuri sudah meninggal dunia. Salah satu yang terkenal itu Alhamdulillahilladzi fasaqama di mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Segala puji bagi Allah, ujar Allah, yang telah memilih suatu kaum untuk mencintainya dan menegakkan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Nah, pendapat ketiga, jadi ini masuk di dalam mukadimahnya dari Imam Ahmad Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Ujar sini, qauma aqamahum al-haq lihidamatihi wa qawmun ukhtasahum bimahabbatihi. Ada suatu kaum yang Allah tegakkan mereka untuk berkhidmat kepadanya,
Dan ada pula suatu kaum yang Allah khususkan untuk mencintainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita bahas dulu satu-satu. Nah, jadi waliullah itu jumlahnya 124.000 per zamannya. Nah, banyak baik betul. Nah, kemudian masih ada harapan jadi wali itu menurut Tuhan ada. Nah, masih ada harapan kita boleh bayar doang, ya lah. Nah, jumlahnya 124.000. Mereka itu tersebar, bisa jadi saudara di sebelah, bisa jadi di belakangmu, di desa itu, biarlah jangan. Bisa jadi itu istrimu, bisa jadi itu suamimu, bisa jadi itu tetanggamu, karena segala sesuatu itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah merahasiakan itu? Tetapi pada kenyataannya Allah menyatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang padanya. Tetapi barang ini disembunyikan, tapi ditegaskan bila mengelahinya, maka Tuhan akan menyatakan perang kepada kita yang memusuhinya tadi. Apa maksudnya? Jadi Allah Ta'ala itu mengajari kita untuk selalu berbaik sangka. Nah, kalau yang dia menghuluti wali, bah, keturunan, kayak gitu. Ini kan ada yang tahu kadang, artinya ada yang tahu dirinya wali, orang lain kada tahu. Ada lagi yang dirinya kada tahu, orang lain tahu. Yang bahaya itu sesama kada tahu. Betul, mau saya wali orang lain. Yalah, nah, kewalian itu menurut Al-Imam As-Sayyid Ibnu Ghaiba Al-Hasan dalam Kanzul Himam, orang-orang yang telah terpilih untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada waliullah itu yang tingkatannya abdi, berkhidmat, sifatnya pengabdian. Tapi ada juga waliullah itu yang tergolong ke dalam kelas mahabbah, cinta. Tetapi dua kelas kewalian ini, nah, itu seluruhnya bermula daripada talibul ilmi. Nah, jadi dalam riwayat yang Allah baca hanya satu waliullah yang tidak menuntut ilmu, tidak berguru, hanya satu. Nah, itu pun keadaan beliau itu matanya buta, telinganya tuli, kakinya lumpuh. Jadi ada niat hendak menuntut ilmu, tetapi terbimbing oleh kekurangan yang ada. Nah, lalu pada akhirnya ternyata ia menjadi ulama besar zamannya. Nah, nasabnya Al-Haddad. Nah, ia menuruni seluruh ilmu Al-Haddad langsung dari kakinya. Berarti dia berguru juga. Nah, jadi orang anak masuk ke dalam tingkatan ini, masuk kepada golongan orang yang diberikan inayah oleh Allah SWT, dimulai dari menuntut ilmu. Nah, jadi amun kita kadang menuntut ilmu, jauh harapan itu. Nah, sebab orang yang menuntut ilmu itu, dia akan mendapatkan 3 keberuntungan. Nah, ini ingat-ingat. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan 3 keberuntungan. Pastilah hukumnya ya. Nah, cuman barang pada terlihat kita itu aja. Nah, apa yang pertama? Alif. Nah, ainaya. Nah, setiap orang yang penuntut salih, nah,
ia akan diberi pertolongan oleh Allah. Kalau beliau yang menuntut ilmu ini masih juga hidup susah, kan dia suruh minta. Coba meminta kepada Allah, berharap. Ya, nah, modalnya sudah ada. Nah, artinya kita dari rumahnya turun ke sini itu sebenarnya ada kuasa untuk menuntut ilmu, adalah kuasa untuk kesana. Ada. Tetapi Allah memberikan inayahnya, pertolongannya sehingga dia yang jauh-jauh kedatangan kayak kita. Nah, jadi setiap penuntut ilmu itu, nah maka ia akan diberikan maqam yang disebut dengan inayah, pertolongan. Nah, makanya berhati-hati kita kepada orang yang menuntut ilmu. Ini ada duduk di jembatan bisa nongkrong begitaran, lalu si A tadi ini menuntut ilmu, assalamualaikum, ada jawab tumbuk, jangan, jangan. Nah, penuntut ilmu itu gerbang kepada ulama warasatul anbiya, dagingnya beracun. Dagingnya beracun. Dalam riwayat ini saja ada seorang ulama penuntut ilmu malah, lalu ia menghujah penuntut ilmu yang lain. Kebujuran penuntut ilmu ini sudah meninggal dunia. Bahkan di dalam riwayat itu jaraknya berapa abad? Ada nggak sampai ya? 1 abad ada? Sampai. Nah, artinya nih aku menuntut ilmu nih, jadi guru. Nah, lalu ngajarin. Nah, aku mau jauh orang yang sudah meninggal jauh abad-abad yang lalu, tapi dia penuntut ilmu juga. Yang dihujahnya adalah Sultan Aulia Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi Syekh Ahmad Al-Badawi itu punya maknanya ini. Nah, jadi di alam semesta ini setelah Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad itu. Yang ada hanya waliullah. Lalu ada 4 pemimpin waliullah di alam semesta ini, disebut dengan 4 penjuru angin. 1 Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Zailani Waqbil Ahwal. Salah satu karomahnya menghidupkan orang yang sudah lama meninggal dunia. Lalu ada lagi Syekh Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai itu berdaharnya muncul Rasulullah, maka itulah tumpahannya lawan Rasulullah. Lalu ada Syekh Ahmad Al-Badawi. Apa yang diinginkan Syekh Ahmad Al-Badawi itu senyap jadi. Yang terakhir adalah Syekh Abu Hasan Sajili. Nah, seandainya ilmu itu ada di dalam peti dan peti itu ada di dalam dada, maka seluruh makhluk yang memiliki dada, yang memiliki peti, kada sebanding dengan peti ilmu yang diandalkan Tuhan di dalam Syekh Abu Hasan As-Sajili. Nangka itulah, kecuali Sayyidina Wujud jelas sudah takdirlah Rasulullah jadi sudah di atas. Nangka itulah keistimewaan. Jadi kita menceritakan Syekh Ahmad Al-Badawi itu sudah lama wafat. Beliau itu punya kebiasaan. Jadi kalau ini memakai imam mantra, jadinya pakai kita, bahkan tidak lapis malah. Sidin kena mau hanya dilihat orang. Kenapa? Nah, karena wajah Sidin itu lebih terang daripada matahari.
Jadi kemudian pemimpin berkerudungnya tak kayak saya sapa tuh, tapi wajahnya ada putih sunyanya. Tapi nak ada komandar hanya malah datang aja, ada kemungkinan itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, lalu ada seorang muridnya penasaran, ya Syekh, kenapa wajahmu ditutupi sampai 3 lapis kain? Ujar Syekh Ahmad Al-Badawi, aku hendak ya, aku hendak. Jadi ucap kayak ini, aku tidak mau wajahku dilihat oleh siapapun, termasuk muridku. Kenapa Syekh? Kalau engkau melihat kalau engkau melihat wajah, ujar sini wajahku, maka engkau akan mati segera. Si murid itu percaya. Tetap dia memaksa bukakan sini, hanya sikit pipinya tak nih dalamnya. Ada seorang ulama besar di zamannya dahulu, seorang syekh juga, seorang mufti juga. Hidupnya itu 1000 abad, jaraknya kepada Syekh Ahmad Al-Badawi itu sekitar 100 abad dia. Artinya jaraknya jauh nih. Tentu hak daripada Syekh Ahmad Al-Badawi. Ada satu kebiasaan, bukan kebiasaan sebenarnya, tapi yang ditutupi oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh ini tidak pernah mendengar dan membaca riwayat. Ada orang yang ketemu kepada Syekh Ahmad Al-Badawi ini ketika Syekh Ahmad Al-Badawi mengerjakan ibadah. Artinya apa? Orang ini menyangka bahwasanya Syekh Ahmad Al-Badawi itu tidak pernah mengerjakan amal ibadah. Karena situs itu suka menyembunyikan ibadahnya kepada Allah. Jadi kan semua terlihat, kalau bahasa kita kan semua terlihat di Masjid Agung Al-Huda, kan semua terlihat. Lalu orang ini menghujah. Tiba-tiba yang terjadi, seluruh huruf hijaiyah yang ada di dalam dada hilang. Ia kembali kepada kejahilan. Artinya kada bisa baca Quran, kada tahu huruf lagi, hilang malah. Banyak wali-wali di zaman itu mengobati dan memintakan kepada Allah untuk kembali. Sampai ada seorang waliullah juga, tapi pangkatnya di bawah Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi bocah, inilah akibat memusuhi Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, jadi akhirnya singkat cerita, Syekh yang hilang hafalan Qur'annya tadi, huruf tadi itu diminta untuk bertawassul kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu tiba-tiba ingatan itu kembali. Nah, jadi ini salah satu karomah. Nah, jadi di dunia ini ada 4 pemimpinnya, pemimpinnya. Jadi 4 penjuru mata angin gitu. 4 wali besar sultan dan aulia. Nah, tetapi di antara banyaknya para waliullah itu, ternyata mereka itu tergolong menjadi 2 bahagian. Ada yang dikehendaki Allah menjadi tingkatan abdi, pengabdi, berkhidmat. Ada juga waliullah itu yang diletakkan di dalam tingkatan mahabbah. Apa perbedaannya antara pengabdi lawan kelas mahabbah? Kalau kelas pengabdi itu kelompok-kelompok yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Abdi artinya ahli ibadah, seperti menuntut ilmu, menyebarkan ilmu agama, seperti pengajar yang menuntut ilmu agama, yang mengajar ilmu agama. Mereka itu semuanya dikenal dengan ulama. Ada lagi dikenal mujahid. Nah, kalau ini tadi
berjuang membela agamanya Allah. Jadi sebutannya ulama. Tetapi ada kelas mahabbah. Kalau kelas mahabbah ini mereka yang dipilih untuk wasil kepada Allah. Artinya para arifillah yang telah menempuh perjalanan suluk dan sampai di ujung pencapaian wasil. Nah, perbedaannya apa? Di antara dua kelompok ini. Kalau kelas pengabdi, inya beribadah masih lagi meminta balasan. Tapi kalau kelas mahabbah, nah, inya itu kadang memikirkan balasan dari ibadah yang ia kerjakan. Kenapa? Karena ia karam di dalam munajat kepada Allah. Nah, dalam sebuah riwayat, malaikat melihat ada seorang ulama yang alim pada waktu itu, dan malaikat melihat bahwasanya ulama ini ditakdirkan masuk neraka. Nah, lalu malaikat ini menghabarkan kepada ulama itu, Syekh, antum rajin ibadah, tahu keadaan cerita. Dan malaikat tadi bahwasanya biar itu tertulis di Lauhul Mahfuz penghuni neraka. Nah, lalu apa jawaban Syekh itu? Aku beribadah bukan karena mengharapkan surga, dan aku juga beribadah bukan karena ingin buka dari neraka. Kada ya. Nah, aku beribadah kadang memperdulikan baik surga atau neraka. Nah, karena itu bukanlah pilihanku, dan karena itu juga bukanlah tujuan aku diciptakan. Lalu kalau bukan tujuannya selamat dari neraka, ingin masuk ke surga, lalu untuk apa engkau ibadah? Dan malaikat tadi dijawab oleh Syekh itu, aku ibadah kepada Allah karena memang inilah tugas. Jadi ini kayak tukang parkir juga. Tukang parkir tugasnya adalah merapikan. Nah, orang hendak menjurungi 2000, oke. Kadang ada juga pekarasan sedang mau menjurungi, siang dia buat tukang parkir. Kadang juga ini pekaras. Nah, tukang parkir itu turun dari rumah. Ini kadang memikirkan merek Honda. Ini kadang memikirkan merek mobil. Yang ingin tahu, aku turun dari rumah, tugasku menjaga parkir di BCA. Itu aja. Yang kadang memikirkan kendaraan yang ada di sana. Duduk santai, datang Honda Supra, parkirkannya. Hendaknya kontak. Habis itu sudah duduk lagi. Datang lagi yang ini, ada waktu duduk tak? Enggaknya Honda pun ini ada. Bisa parkir. Datang mobil kita parkir. Nah, lalu dirapikannya. Ya duduk lagi. Kadang ada waktu duduk itu dia memikirkan. Oh maksudnya mobil. Lalu tiba-tiba ini Honda dibawa. Hilangnya ya. Ada di bawah kerasa undang-undang ini. Hanang itu. Nah, jadi Syekh itu bertindak seperti itu, berperilaku seperti itu. Nah, inilah tujuan kita. Allah menciptakan kita, ini tujuannya. Nah, jadi kembalikan niat itu kepada awalnya. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kembalikan itu kepada sedia kalanya. Ubah niat kita. Kenapa? Karena salah niat maka akan berujung fatal karena di akhirat. Nah, para muhibin rahimakumullah. Jadi orang yang masuk di dalam
kelas pecinta mahabbah ini mereka yang telah karam dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya orang yang karam cinta benar lawan Tuhan tadi? Ada cirinya. Pertama adalah cirinya banyak ingat mati. Jadi amun kita tuh cintanya lawan Allah Ta'ala, nah, maka kita banyak mengingat mati. Nah, misalnya kita punya kekasih tinggalnya misalnya di Papua. Nah, nah, ketika kekasih kita ada di Papua, pagi siang malam, nah, amun besi daya dan upaya anak panarnya muncul di Papua pagi ini kerindangan benar, artinya kerindangan benar lawan kekasih tadi. Nah, lawan orang yang dicinta. Bini kita misalnya berangkat ke Pekanbaru, kita tinggal di Tembilahan. Nah, karena bini kita tadi orang yang kita cinta, keganangan kita. Artinya ada mungkin amun bini kita di Pekanbaru, kita keganangan Jambi. Karena mungkin ada yang lain nanti di Jambi dah. Ya lah. Nah, jadi salah satu orang yang dikehendaki Allah di dalam kelas mahabbah ini adalah orang yang mana mereka itu banyak sekali di dalam kehidupannya itu selalu mengingat kematian. Karena dia tahu ketika aku mati, disitulah pintu gerbang bertemunya aku dengan kekasihku. Jangan ya kan? Hari ini lah 2 orang meninggal. Nah, aku pantang dia, nah, pantang tadi hanya percaya Kiai Haji Muis Kurmain meninggal dunia. Artinya kadang melihat di Facebook karena kadang bukan Facebook. Ustaz Henry mau WA guru gitu. Ustaz Muis meninggal dunia. Tetapi di atasnya itu ini mengirim gambar aku sangka itu produk barangnya nenggurawi aku. Tadi patang hanya aku tahu dari bagian tadi bahwasanya Ustaz Muis meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan lagi kita. Nah, 2 orang itu ya. Nah, yang satu lagi macik, pangkat macik lain macik, artinya abang abah yang kakak abah yang paling tua 92 atau 94 mulai jadi dalam 94 umurnya 94. Jadi tadi dia baca talqin lah gitu. Baca talqin itu ada yang menggayai. Jadi waktu dimasukkan ke dalam yang lahatnya ada yang menggayai. Guru panas benar aja. Mulukan sedikit. Jangan tuh kau nih menyambar itu tersinggung aku apa? Itu kan awalnya itu kan gawian ini akhirnya kelihatan aku bukan hantu ya betul. Nah, pergi pawang bah iya itu. Nah, jadi saya cerita pas membaca talqin jadi timbul menangis meledak, bukan sedih. Jadi aku protes, aku baca talqin bukan karena sedih, karena tidak ada yang kehilangan. Orang yang meninggal dunia itu bukan orang yang mati, hayam sebalik mati, goreng pekan hilang habis kan. Orang yang meninggal dunia itu inya hanya berpindah alam, meninggalkan dunia yang fana kepada
Nah, tujuan akhirat yang kekal. Yang maulah aku menangis itu ketika menyebut menabiuka, ya datang Nabi. Itu yang maulah aku menangis. Maulah menangis ini kayaknya. Nah, pian Jerman ini di dalam hatinya pian banyak di rumah. Artinya gawiannya ini mau orang sejojo. Aku berusaha tiap malam melihat kitab, melihat huruf, kerinduan benar dengan segala wujud. Pendahulu ya mencilat jerketa itu yang maulah aku kasih menangis. Jadi bukan karena menangis sedih. Lillahi ta'ala kada menangis sedih, menangis kesal ditikung orang pendahulu. Kayak itu tak. Sampai aku mahrum. Joko terlalunya joko termaunya joko. Nah, sidin ada jedanya, ada istirahatnya, waktu istirahatnya panjang sidin. Habis jaga cucu misalnya, habis main-main, melakukan aktivitas, sidin waktu tidurnya panjang. Sedangkan Allah saya jam sehari berusaha mata tadi anak melihat sedang wujud pendahulunya nyamannya joko. Nah, itu tadi anak kecil tuh mau dijulungi ditatengi apa namanya permen tapi kadang dijulung menangis di sini. Itu yang mulai menangis juga. Jadi bukan karena sedih. Habis itu aku ketawa lagi habis. Nah, lalu petir menyebar dulu jadi kok kulihat ke atas matahari yang panasan di mana betulnya rupanya ada mayat ledungan. Bila Nabi Yuka dom, bila Nabi Yuka dom, rupanya ada yang mayat. Padahal ini kan lawas, kita bulan Ramadan, atau kadang ditangkap polisi, ada ledungan tengah hari hutan. Nah, jadi itu orang yang mencintai Allah ini pasti memikirkan kematian. Tapi kita tidak boleh meminta mati. Ya Allah, aku kalau sabar lagi hendak ketemu lawan pian nih. Nah, tak tahu sih nggak salah nih. Botol minuman di sini nah ini. Ya Allah, mau letak lagi nih aku ribu banget lawan pian jadi mati aku dia sedikit minum nih. Ini orang karbintan. Ya Allah. Nah, itu kan. Nah, jadi ada juga doa itu berpikir gini ya, babinya harus tahu juga bahasa Arab kan. Ini diakali lelakian kan. Amin. Ya, Pak. Dan diakali lelakian kita pas makan siang kita mau baca doa, kita makan siang berdoa dulu. Doa pertamanya bagus ya tuh. Allahumma ya Pak. Inna keselamatan fiddin, ya minta keselamatan di dunia, amin, dan biniata, minta keselamatan di akhirat, amin, minta sugih, amin, minta sehat, amin, minta tambah lagi pasangan, amin. Karena kada tahu bahasa Arab, minta tambah pasangan lagi, tapi aminkan bini ya. Oh, 2 kali menghapus kumuhannya silahkan tadi. Oh, apa banget dia? Terima kasih lagi mendukung aku tadi. Nah, jadi harus bisa bahasa Arab itu sedikit-sedikit dipelajari yang berhubungan dengan wanita. Ya, ini kan mungkin ya Allah tambahkan aku pasangan pria angin. Nah, jadi kuncinya. Nah, bila ini aku doa tadi Umi, amun kada mamanya itu begitu lah ya. Nah, jadi harus definisi pada anak itu. Nah, jadi orang yang cinta kepada Allah itu jarabah orang banyak mengingat kematian. Nah, berapa sehari kita mengingat kematian? Kadada. Namun kadada itu berarti kada cinta lawan Allah. Amun kada cinta lawan Allah, berarti ibadah yang engkau katakan ikhlas kepada Allah SWT itu bukan ditujukan kepada orang yang engkau cintai. Simpel kan? Simpel bahasa Arab di situ. Jadi ini pendapat dari
Abang Rusuk, ada ciri-ciri orang yang jatuh cinta dan serius kepada Allah. Ciri yang pertama adalah orang itu akan tergerak hatinya banyak mengingati kematian. Nah, maksudnya apa? Nah, apakah ini tadi harus meminta mati kah? Ada. Nah, artinya umurku sudah berapa? Nah, rambutku tidak muda lagi. Artinya sudah tumbuh uban banyak daripada Rasulullah. Ya, nah, dahulu kawa bakat angkatan wah ini kada kawa lagi. Artinya asam urat pinggang macam-macam. Nah itu dipikirkan. Nah lalu yang kita persembahkan kepada Allah ini apa? Nah, kita bulik kehina itu apa yang akan kita bawa? Nah, bukan tidak boleh. Jadi Nabi Yunus lah masalah. Nabi Yahya lagi kecil. Waktu kecilnya dalam sebuah riwayat disahkan Sidin itu dari rumah sembahyangnya ibadahnya ke Masjidil Haram. Di perjalanan ketemu, perjalanannya ini jauh, perjalanan ini jauh. Ketemu lawan kawanannya. Yahya sini kita main. Ada gitu. Teruslah engkau main dan aku biarkan pergi menuju kepada Tuhanku. Karena inilah tujuan aku diciptakan. Karena di pikiran Yahya ini apa yang harus aku antar lawan Tuhan? Nah, amun misalnya garisnya kuning, nah, artinya kuning itu hati-hati, ragu-ragu. Nah, apakah kita ini bakal mati atau hidup selawasan? Misalnya, belum pasti di situ tak. Nah, bolehlah kadang membicarakan santai-santai aja dulu. Tapi ini lampunya merah sudah pasti mati. Nah, lalu apa yang akan kita antar? Apa yang akan kita persembahkan kepada Allah? Nah, gimana sembahyang kita? Ya, nah, amun mu'allaq untungnya, untung. Orang mu'allaq itu kembali seperti bayi. Nah, perempuan ini misalnya inya ceces. Nah, lalu menikah dengan seorang laki-laki keturunan Arab Malaysia. Nah, ya Islam. Lalu ia masuk ke dalam Islam. Nah, masuknya ia ke dalam Islam itu pintu gerbang ia dilahirkan kembali tanpa dosa. Artinya kayak apa bayi yang baru lahir. Nah, lalu ketika ia mulai dosa, lakinya sudah menanggung. Lihat, bebas. Artinya apa? Ketika seorang perempuan sudah menikah, maka dosa yang dilakukan oleh seorang perempuan itu mutlaqu anfusikum wa ahlikum nar, tanggung jawab suami. Nah, ada satu riwayat suami alim banget. Nah, diputuskan sudah masuk ke dalam surga. Lalu tiba-tiba istrinya pulang desa. Pulanah binti Pulanah. Siapa suamimu? Ini. Di mana alamatmu? Berapa nomor teleponmu? Harus saja deh. Pokoknya ada yang menuju di sana. Nah, lalu kenapa engkau tidak beribadah kepadaku tanggal sekian, jam sekian? Simpel ini perempuan. Dia tahu kalau ini akan beribadah karena ada dusta di sana. Tidak ada dusta di antara kita. Ya ada. Ada dusta di sana. Ya diakuinya. Aku tidak ibadah kepadamu tanggal sekian jam sekian. Kenapa? Jadi kita di situ hari arif bilah benar. Ada langsung mentang bileng nih. Takut di sini alasannya kenapa? Lakiku ya orang kada menyuruh. Ya lakinya. Ini laki, bila kita sudah gantungan di leher, karena mantuk ini dari, selangkah lagi hendak masuk, terangin. Dia mereka beriduan dipanggil orang itu. Benar ya istrimu? Oh paling ganti laki-laki. Apa
istrimu yang wahidi, itulah istrimu kayak di akhirat. Nah, lalu kalau misalnya istrinya ada 3 atau 10 macam mana? Maka laki-laki itu disuruh memilih berdasarkan ketaatannya kepada si suami tadi. Jadi dipilih, bebas lagi. Arakusnya pada mana? Nah, lalu yang 9 orang kada terpilih apa? Dalam satu riwayat dikatakan dia akan disiapkan bidadari. Nah, jadi bidadari itu laki-laki. Nah, kayak itu. Tentulah dia apakah ada bidadari? Nah, tergantung. Nah, seberapa kecintaanmu kepada Allah. Nah, jadi kurtusikum walikumar ditakuni laki tadi, ya Rabb, amun nang itu kisahnya temani istrimu ke dalam neraka. Ahai, jadi kita deta bakawan laki. Ini tandanya pilih kenapa laki yang makanya. Kayak itu. Jadi bukannya berat menjadi seorang kepala keluarga, tetapi bukannya juga ringan menjadi ibu rumah tangga. Ketika anaknya berbuat dosa, bukan tusikum wa ahlikum nar. Jadi ingat, anak yang di bawah balik, bila ia berulah dosa, maka abah mamanya yang menanggungnya. Tapi ketika ia sudah di atas balik 14 tahun, bila ia berulah dosa, maka kalau ia belum menikah, maka 50-50. Abah mamanya dapat 50, inya dapat 50. Nah, si anak maulah dosa, mama lagi sembahyang tatindih semen. Akibat kalau kuat kita. Nah, tapi kalau kita sudah menikah, lepas. Kita punya tanggung jawabnya sendiri. Makanya orang-orang dahulu itu bisa gadis itu lewat balik. Nah, 14 tahun dan 15 tahun kawinkannya. Nah, Siti Aisyah itu berumur 15 tahun ketika menikah dengan Rasulullah. Nah, jarak umur antara Siti Fatimah anaknya Rasulullah kepada Siti Aisyah yang bini anak Rasulullah, jatuhnya jaraknya ketika Siti Fatimah berusia umur 30 tahun, itu Siti Aisyah ibu maksudnya ibu muda itu umurnya 18 tahun. Jadi muda Siti Aisyah. Nah, jadi orang-orang baru ada kawinkan. Jadi beranjak ini balik kawin. Artinya bukannya apa nih abah mamanya tadi apa namanya entah kuliah marah bukan dah. Kuliah kan dapat dosa nih. Kita ini sudah dengan Tuhan sudah jadi udah siapa nih dan Tuhan sudah ibadah karena tapi aku duitnya berbawitan keadaan dia baru lapas duitnya itu ada bisa anak gadis. Nah, kawinkan aja lagi itu daripada ini yang mau lah ya nonton TikTok juga tong dilihatin lelaki yang sedunia. Lelaki yang sedunia melihat kita maka sedunia juga tuh dosa abah mamanya dan dia tidak ada putus tasbih. Aduh, gara-gara kelakuan anak TikTok. Ya apa namanya goyang-goyangan burit di dekat kita goyang-goyang ya. Nah, jangan kayak itu. Dikira bagus ya, padahal jauh dari kebagus. Nah, kayak itu. Nah, jadi banyak-banyak kita mengingat mati itu tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali Zainal Abidin berkata, jika engkau tidak mengingat kematian dengan baik,
maka engkau akan berjumpa dengannya dalam keadaan yang tidak baik juga. Nah, bila kita mengingat kematian kita, nah, tidak mengingat kematian dengan baik, maksudnya dengan baik tadinya kita itu lalai kepada hal ini. Kita kada peduli dengan kematian ini, kita lalai dengan kematian ini, kada mau memikirkan cagar apa yang ada di bawah kulit, kada peduli. Itu urusan kain aja jangan takon, jalani aja yang ada wah ini jadi apa, nyaman mah. Ya nah, maka inya akan dijumpakan dengan kematian jiwa dalam keadaan yang tidak baik. Jadi amun kita banyak mengingat kematian, maka perilaku kita akan berubah. Ya. Nah, perilaku kita akan berubah. Nah, orang yang banyak mengingat kematian juga, ya, inya itu akan berjumpa kepada keadaan itu dalam keadaan baik karena banyak ingat kematian itu. Nah, jadi pikirkan itu, pikirkan baik-baik. Nah, sekali lagi, tanda orang cinta kepada Allah yang pertama adalah banyak ingat mati. Tapi kita itu kadang mengingat mati ini kenapa? Karena kita menganggap kematian itu kadang kita sukai. Adalah yang hendak mati kadang ada dulu aja. Jadi kadang kepikiran nah berarti kadang adalah yang hendak lawan Tuhan kadang ada dulu itu. Ya. Nah, jadi sifat manusia itu amunnya itu kadang suka, inya kadang mau memikirkan itu. Nah, iya kalau yang dihadapkannya tadi itu, nah, ada menguntungkan inya mungkin tidak masalah, tapi kalau menguntungkan inya nih yang dihadapkan Tuhan tuh kita kada senang lawan itu, terbalik saya, ya, terbalik saya kan, akhirnya, nah, makanya ujar Habib Ali berhati-hati dengan perkara yang demikian ini. Lalu yang kedua, ciri-cirinya adalah orang yang jatuh cinta kepada Allah itu inya akan berkobar rasa rindunya berjumpa kepada Allah. Inya buka hadis, inya buka dalil dan segala macam, inya jumpai paling dekat engkau dengan Tuhanmu di saat engkau dalam keadaan sujud. Nah, maka dicarinya ibadah yang berhubungan dengan sujud, ketemulah sholat. Nah, itu. Nah, jadi hal yang demikian itu disenanginya. Apa-apa yang berhubungan dengan Allah SWT itu disenanginya. Hanya ada dua yang kau mengulurkan waktu sholat. Pertama adalah ilmu, yang kedua sakit, yang ketiga tamu. Nah, jadi tiga ini tiga perkara yang bisa sholatmu diundur, artinya diundur ke pertengahan waktu atau di akhir waktu atau bahkan di qadha. Tapi tiga perkara ini selain daripada tiga perkara itu kan kawan. Nah, pertama adalah sakit. Nah, apabila engkau sakit maka sholatmu bisa qadha. Yang kedua lagi, apabila engkau kedatangan tamu maka sholatmu bisa diundur sementara. Nah, karena dalilnya sama kuat kalau menerima tamu itu Yunus 25 dalilnya. Nah, yang ketiga lagi, kalau engkau itu sedang mendengar ilmu, nah, maka lagi taklim nih, nah, atau lagi maulid. Nah, kalau di Banjar itu maulidannya itu habis maghrib, kita sebagiannya jam 10.
Nah, ini tinggal naik selesai maulid itu naik apa nih muazzinnya tinggal kamarnya lagi Allahu Akbar syukur la ilaha illallah syukur Muhammad Rasulullah ayo salat ayo falah qawli salam qawli sallallahu Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wirid terus la ilaha astagfirullah salam kayaknya boleh kalau membaca Ratil Atas amun di baliknya nah amun di sini kita ulahkan apa itu aliran apa maulidan sembahyang tinggal ini sesat jangan nah itu kita itu suka berkomentar yang bukan fak kita ini kesalahan kita nah ini jangan berubah kita banyak tertipu dari habal ujar kita betisnya dua iya dua kaputisnya mau tiga cacat iya kembali langsung kita menjadikan etikat di dalam hati ketika aku berkisah tentang PRT Padupai kalau PRT itu tahulah dia PRT itu ini tuh orang Papua aslinya gitu. Oh iya kah karena si Adi tadi melihat partainya putih biasanya Papua ini agak gelap burna sifatnya ya loh nah sekalinya ya kah gitu langsung menjadi etikat percaya aja langsung kalau PRT itu orang Papua menjadikan etikat itu sekalinya ini etikat masuk di dalam hati terbawa ke dalam hati aduh Allahu Akbar yang bahaya. Nah, apa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang mengatakan saudaranya sesat, barang siapa yang mengatakan saudaranya tetapi tidak benar fitnah apabila tidak terbukti maka sebelum dia mati maka kami kembalikan kesesatan itu ke dalam dirinya artinya dipacul iman kita. Nah ini jangan tadi amun kita tadi ini menghujah orang lalu hujahan itu kita tidak jadi hujan itu muncul lagi amun kata yakin di dalam hati itu tidak akan keluar di mulut keyakinan di dalam hati ini membludak keluar dari mulut nah yang ditakutkan keyakinan di dalam hati ini tak bawa mati ingatan itu aja nah makanya di dalam Quran surah Al-Azhar ayat 4 ujar Tuhan kami tidak menciptakan anak cucu Adam dua buah rongga di dalam hatinya melainkan satu artinya jangan ada makhluk nah itu di hati kita sekecuali mengingati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya nah sekalinya Allah disandingkan dengan hujjatul sasad Allah disandingkan dengan fitnah di dalam hati itu. Masya Allah. Ini yang dipadahkan kami kembalikan kita. Ya Allah. Nah, ada lagi ajaran jangan keras betul aja nih. Allahu Akbar. Panas. Udah kepanasan dengar aja. Misal, ya Allah. Nah,
Karena kita kadang melihat tadi mendengar kabar aja ya Pak. Nah, makanya kepada nggak kan anu wah emosi. Misalnya ini misal cerita di surau ini kejadian misal. Nah, jadi ada misalnya yang ada suka suara aja, lalu menyampaikan lawan petugas di surau. Terus si anu itu, anu ada suka suara aja, langsung kayak kucing hendak kawin tapi tidak jadi. Datang nggak bubuk jantung tadi kayak termakan obat kuat tapi kan dilawan. Ya, jadi kusidang duduk pertama jatuh. Itu sifatnya jamak. Nah, penduduk negeri angtah berantah ada suka aja di Surakarta keras betul jadi mengganggu ini misalnya. Padahal nah, kali ini misalnya surau kita ini mic-nya nomor 1, di surau lain 2 mic, bahkan ada corongnya 3 lah. Nanti penyarinya ini aja satu, itu pun kuningannya ini sering diganti. Bisa Honda itu knalpotnya agak merepet-merepet, karburatornya kotor. Dijual lah. Masya Allah, dimisah. Jadi kubadahkan. Siapa yang memadahkan itu? Si Anwar. Si Anwar itu menyebutkan lah penduduk di negeri Antah itu siapa? Kadang. Nah, dia tentang. Maka hujahan ingat ada hingkat menjadikan dasar engkau sarek. Betul. Menggebu-gebu siapa yang dapat kipas? Tapi pada orang negeri Antah Barantah, negeri disebut-sebutnya siapa yang timpas? Nah, yang berarti ada perlu termakan dengan kayak itu, senyum aja kayak itu. Yang kedua lagi wiritannya belailan dari orang, anggap saja channel TV-nya belum ada, ada sampai. Nah, setidaknya ketika di Nakam atau ke Madinah atau di mana-mana, suara dengar ini di mana ya rakyatnya? Di Suhada. Nah, itu membantu. Ini misalnya, tetapi ucapan itu bahkan hingga juga menjadi maulah kita saya. Karena sebutannya negeri Antah Barantah. Semuanya hidupnya apa? Dia mikirkan itu ini uring nyaman. Kau akan diikat kepala ada. Nah, ya Pak. Nah, inya hidup nih warnanya banyak. Amun satu warna aja kalau seru lagi di bantahan kerana atau bini di belakang nobratan kerana ada laki, ada bini, ada setengah laki setengah. Jadi hidup tuh berwarna. Ya, hidup tuh berwarna. Nah, jadi kita kada perlu temakan yang kaitan. Nah, kada perlu temakan yang kaitan. Nah, aku puluhan tahun daripada akan sesat. Sesat guru tuh jadinya. Ketawa, puluhan tahun. Kenapa kadang melawan takutan ya guru? Ada, wangi benar kok. Tapi kenapa langkahku terhenti melayani itu? Ada satu kegembiraan di dalam hatiku. Berarti dakwahku mutaba'ah kepada Rasulullah. Seandainya ujar Syekhullah Syekh Al-Bakar, seandainya engkau berdakwah tidak pernah dihujah orang menangis lah. Tapi ketika engkau berdakwah hari-harimu diliputi fitnah, gembira. Karena di dalam fitnah itu, di dalam hujahan sesat itu tersimpan mutiaranya. Anak masuk ke sekolah anak kok diinginkan?
iblis. Apa tahun-tahun menyandang itu sekali tahu benar tak kami berita parakan ada apa pindah biar anak bisa sekolah sekolah bukan satu aja itu ini misalnya artinya apa yang mau ulah bertahan itu karena dakwah itu mirip dengan Rasulullah. Makanya malam tadi habis dari ya lain lah nggak saya cerita. Kami berpandangan tentang kematian tanpa terasa jam 3 subuh. Jangan belaju ini mau wanita mulai serang wanita ini ya. Hai ya apa tuh? Mana mau pada ya setelah sebut nama 3 kali tak ya. Tidak akan munculnya entah ya. Jadi kami mau membicarakan masalah kematian itu. Asik sampai waktu kada terperhatikan. Nah, apa yang dibicarakan? Pertama, sekarang orang berdakwah enak, ya, berdakwah enak. Luar kota sudah setengah, dalam kota sekian. Ada yang main transfer malah. Ya. Bermacam-macam dalil diambil di situ sampai dalil tentang jinayah tentang pernikahan tapi masuk ke dalam situ, masya Allah ya. Nah, namun kita bisa menerima sedikit saja, setidaknya sebelum menerima tadi koleksi dulu tentang dalilnya. Satu, ada guru nomor 2 di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam mengambil upah dari ilmu yang disampaikan. 2, Quran, ya surah. Ya, bukankah kami sudah menanggung kalian? Ya, apa lagi? Kalian minta kepada makhluk yang kada memiliki kuasa apa-apa, yang kada sugih. Kenapa minta kepada orang yang kada sugih? Bagus minta kepada orang yang paling sugih. Nah, pendakwah itu sudah dijamin oleh orang yang paling sugih. Kada sugih setengahnya. Kan gitu kan. Nah, wah ini nyaman orang berdakwah. Nah, kepada sedikit tak keluar undang galah menggencang alat ya lah. Nah, makanya bila mengisi di daerah itu, bila tidak ada pembicaraan, nah ini kan kedua, satu, ada isu, bila mau aku berceramah keluar 15 juta, wah, ini isunya terlalu banyak. Nah, jadi bila ini memandirkan guru berapa upahnya nyaman benar. Amun pian hendak mau upah kota ini surga dan isinya. Ada bisa ke bawa bulik. Nah, antaranya tanggal hari apa, jamnya jam berapa. Nah, kada perlu dijemput kayak bos bisa itu langsung. Nah, banyak kawan ronda itu udah kebiasaan kita. Bila perguruan tadi isi di daerah, murid orang ramai. Kaitan karena sudah ada settingannya telah. Nah, tak ada undang galah. Jadi yang satu tadi penuh ya sih karena ada banget hanya kita. Nah, jadi wah ini orang bertawah nyaman. Makanya ujar Syekhullah Syarqaya untuk Mekah. Namun kita ini pendakwaannya selesai berdakwah itu disuruh makannya 10 makan itu untuk soal melihat guru Nasri. Jadi kami belang ke wadah almarhum guru Nasri. Pada saat itu ada ubi kayu, ubi jalan yang sudah dipotong-potong dari masak di sorong. Duduk bertiga di situ guru Nasri, ulun lawan Ujang. Duduk.
Sehat lah, tak sehat, alhamdulillah sehat. Sidin menjemput itu, begini-begini. Nah, kecuali batas itu, ambil dia tak, barangnya sudah dingin, barangnya sudah dingin, tapi dipegang Sidin masih kena. Langsung refleks meneteskan air mata dua-dua terhadap kan kami nangis dia karena langsung apa yang lalu jam meragam Sidin hanya menjuluki salah kita. Apa maksudnya? Nah, syukurmu kepada Allah sudah seberapa besar. Dulu Rasulullah berdakwah dilempari orang batu, nang kayak itu sebaiknya. Kita yang berdakwah sekarang butuh kandingannya, makan pembincangnya. Kan ingat pulang Rasulullah, masya Allah. Anta meninggal sudah ulama-ulama yang hak. Nah, jadi kalau kita mendakwah kita jangan lebih kencang, jangan lebih. Nah, jaim nih, mengaut sedikit, banyak ini. Ayo gitu, dibungkus misalnya. Kadang-kadang tak. Nah, artinya kenapa ulama itu makannya sedikit di waktu acara? Karena itu salah satu sopan melawan Rasul. Dahulu Sidin menyampaikan yang haknya, ditawak kurang pakai batu, berdarah, nangka itu perjuangannya. Kita ini berdakwah nyaman aja kan, bila amplopnya sedikit, handan, pina batok-batokan, oyoh. Nah, mon amplopnya tebal sampai ke negeri politik. Jadinya hanya nah, tinggalkan hal yang demikian itu. Nah, yang kita, nah, amun manusia berjanji lawan kita bisa mengingkari amun Tuhan sudah berjanji, nah, maka pasti akan dipenuhi. Janji Tuhan sudah seperti itu. Nah, jangan mengambil upah dari yang demikian. Nah, ini salah satu juga apa nih orang yang tumbuh daripada mengingat kematian. Kaitan. Nah, zikir juga. Apa orang yang banyak zikir itu tanda juga. Nah, orang yang cinta kepada Allah. Karena zikir itu menyebut nama yang agung. Mustahil kita menyebut satu nama, tetapi akal kita, hati kita kadang ingat itu si empunya nama. Karena mungkin misalnya Rudi, nah, pasti akal dan hatiku mengingat Rudi. Nah, makanya orang yang banyak berzikir itu juga orang yang termasuk dalam tanda cintanya besar kepada Allah. Nah, lawan Nabi kayak tujuan. Nah, tanda cinta lawan Nabi ini jangan mengambil upah. Ya kata. Nah, ini ada jadwal taklim di Pekanbaru. Nah, jadi padahal aku jangan pikir apa konten penghinaan. Tidak ada dulu sih. Jangan dipikirkan yang lain kan. Belum berangkat, buka kitab. Yang penting biar kitab ya. Saya tuh balik kanan terus. Anak orang tak ayo kadang mau bunuh diri dah. Baca artinya ada pemalam. Artinya boleh. Jadi diatur 3 wadah jadi sampai pagi satu siang boleh kayak tentang ada tiap hari sebulan sekali. Nah, lalu
ongkosnya dari mana? Percaya harta. Ya, namun guntur aja bisa dimainin. Nah, kayak gitu ya. Guntur pengaruh orang. Nah, jadi orang yang cinta lawan Nabi itu setidaknya ia mengompati keringkat pol mengompati Nabi, setidaknya ada yang diompatinya. Kayak gitu tadi. Sopan kita namanya mengambil upah dari dakwah yang kita sampaikan. Pertama, ini sorban bukan milikku. Nah, mengakui ini sorban milikku nih sudah sorban. Apalagi nih menjual sorban ini pulang maling jadi punya sorban. Maling bujur kita itu yang bujur maling kita. Maling jago kita. Nah, jelasan benar ilmu itu milik Allah. Kan ada bantahan kadang, tapi anak bukakan gimana? Nah, kalau bisa dibukakan kepada makhluk maka lemah lahau lawananya. Nah, tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Habis pula sudah kita disalaman. Nah, kayak patung loh, bukan kayak patung lagi, jadi patung jangan kan? Nah, ini sorban bukan punyaku. Nah, lalu aku mengaku ini sorban punyaku, masya Allah, pendusta satu. Lalu yang kedua, ini sorban bukan punyaku, lalu kujual kepada miskin, pencuri. Dua sudah tengah. Tamakan kepada darah daging jadi darah daging. Tenang, Allahu Akbar. Seharusnya kan kita menyebut rugi, pasti ingatan kita rugi juga. Mungkin Mariono, orangnya kan ada nama yang diulang-ulang. Isan Mariono. Mana diulang? Mustahil itu bisa. Tetapi kalau Yono itu orangnya ada, lalu aku Yono pasti wajahnya wajah Yono juga. Nah, itu. Lalu kenapa kita kada seperti itu? Ini sorban bukan punya aku, lalu aku jual ke miskin. Hasilnya itu kutukarakan makanan menjadi darah daging, akhirnya terdinding dari yang sebenarnya. Nah, jadi mau hendak mengetahui seberapa besarkah dinding itu, seberapa banyak kita tamakan yang bukan hak kita. Coba ya. Allahu Akbar. Tetapkan hati itu dalam ketakbir dulu ada juga sampai salat. Nah, berarti sabulan tanpa makan bengkoang curian. Bengkoang curian. Ya betul. Temakannya pulang lagi bini alim di rumah. Apa maksudnya bini alim? Nah, walaupun bini kada kaya orang, nah, amun orang tasbih di tangan, amun bini kita kada biasa-biasa aja. Tapi kenapa ini disebut alim? Kenapa ini disebut taat? Amal laki alim, amun taat ada. Karena itu menjaga anak kita, memandiri anak kita, maraku anak kita, taat berarti itu ini. Boleh kita ke rumah dikajari betis rusak curian, dimakan nyaman naik sekalinya mulai kabur pandangan bini tadi. Tapi mobilnya mau kabur, terperiksa dulu ke dokter. Kalau ada rabun, jangan langsung dong. Jangan mau kalah dari laki gue. Jangan. Dilihat jangan. Yang apa kiasnya aja pak. Nah, itu kan. Nah, jadi karena akhirnya anak opat mencicipi, terdinding
terdinding dari halus anak tadi nah terdinding dari halus lawan Tuhan. Artinya bukan anak tadi pulang yang menghendaki, orang tuanya yang menghendaki anak kandungnya tadi itu terdinding lawan Tuhan. Nah, disinilah dipadakan kena laki bini anak bisa jadi musuh daripada masyarakat atau berhujah tentang yang tetap dia sebiji dari kita kamu biarkan sembahyang tuh laki kadang menyuruh hidupnya ingat dulu ya kita tadi ada tak ingat dia tuh ada tetap aja ujar mereka cek ingat loh disi sebelum diputuskan ya ada aja sekalinya dulu-dulunya loh yang nah jadi berhati-hati makanan minuman tuh berhati-hati belum lagi makan palingnya kayak gitu. Nah jadi dahulu biar abah kalau biar menuntut ilmu syaratnya supaya tadi terkada bercampur lautnya. Nah kita dunia mesti lah dicari jauh mesti jual tapi sekedar untuk hajat selesai kembali hajat selesai artinya kada langsung kematian di dunia. Nah obatnya bila biar majelisnya disuada jangan bawa roh disuada paham gak? Bila lu majelis disuada jangan bawa roh disuada paham gak? Kenapa? Karena itu akan mengganggu majelis pas tulang majelis balanya jangan ada tambah ya apa lokar ini kan anak tolak lagi balanya ya makanya jangan babare amun pian menuntut ilmu di Martapura jangan bagawi di Martapura bagawi di luar Martapura itu supaya jangan tekan mau itu nah sebab amun bagawi di Martapura juga ternyata sekalinya sibuk akhirnya terhalang. Nah ini yang sakit yang gak nalita waktunya waktu bagawi waktu menuntut ilmu beriringan tak kena bentrok pilih ini begawi dulu paham tak korban ya lah aku hanya dihianati oleh anakku aja mengkhianati aku apa namanya apa biniku misalnya mengkhianati aku kecewa aku ini dia hianati Tuhan yang luar biasa sih gawannya bingung juga kok Tuhan dia nantinya tentang kau pas anda begawi ini malam Senin aduh pas pulang malamnya ada gawian pilih yang mana gawian dunia menuntut ilmu akhirat dapat dunia dapat cinta Tuhan dapat apa yang dia minta apa yang kehendaki julung tapi naran barang tadi dipilih saja ya. Dia nantinya Tuhan aku aja mau anaknya mau yang nanti kecewa aku ini kayak apa karena suaminya kan perasaan Tuhan kan awas enak di sini ya surah Al-Isra ayat 18 tentang perihal menyekutukan Tuhan di dalam ibadah engkau sekutukan aku di dalam niatmu ibadah engkau sekutukan aku di dalam gerak diammu engkau sekutukan aku engkau duakan terus aku tapi tunggu kayaknya ketika engkau mati kami bangkitkan engkau dalam keadaan yang hina kami bangkitkan engkau dalam keadaan tersiksa kami tampukkan karena api neraka kemohamu ya Tuhan kami siapkan neraka jahanam buatmu kekal di dalamnya nah itu jadi
banyak beristighfar. Itu kan. Rabbana ya Rabbana guru anta yang kayak itu tadi guru selesai terus lah. Nah jadi perbaiki dahulu yang demikian itu. Jadi tanda cinta ajar apa banyak mengingat berarti orang itu sering mengerjakan ibadah, berzikir, salawat, dan Allah diutamakannya. Ia cinta kepada Nabi, ia ridho dengan ketentuan yang didatangkan Tuhan kepada. Ada orang yang ngapain? Aku mendapat kenapa leh bini belum? Kada bisa masak. Kenapa laki boleh? Kada bertanggung jawab. Curhatnya bisa lawan gue jawaban gue simpel aja. Kenapa dahulu kau awalnya jodoh ya tahu kada bisa memasak di kau ini, tahu menyarikan di kau ini lucu. Nah, memadukan ulang toh kamu kurun kayak mana dulu lah anu bini kurang kerja masak awet kurang nyata terpaksa anak semua ya terpaksa nah jadi apa yang engkau lakukan hari ini maka menjadi jawabanmu di yang akan datang. Mungkin simpel lahir, tetapi apa yang engkau lakukan hari ini nah, akan menjadi jawaban di yang akan datang. Makanya jangan kita kadang mengetahui uanglah itu namun kadang melihat lebih jelas. Nah, kayak kita salah kita berikan maka kita tuai di masa yang akan datang. Nah, luput kita hari ini maka tidak ada waktu yang mengundur di masa yang akan datang. Yang hanya adalah penyesalan. Itu. Ini balik masing-masing bawa batu bata, wajib batu bata. Dibungkus sih. Ibu bukan. Ini kita. Hanya tangan rupanya kutub itu ahli banjar. Ada yang atau bantah maka disuruh ya nombok kita bantah nah kata sekalinya yang dipilih untuk kita yang bisa bersihkan toilet untuk salin nah kata ada waktu untuk bermandang. Bila itu sudah tertanam di dalam diri kita, jarum yang masuk ke tangan kita, biar cabut, menetes air mata. Tapi jarum tadi itu ada di dalam rangkai apa? Biar anak mencabut. Maka jangan memakan jarum. Kayak ada makanan jarum diuntalnya. Nah. Apun hatimu kada mau luka, jangan makan jarum. Sebab jarum yang sudah tercocok di tanganmu nih tercocok, cabutlah, pergi. Tetapi engkau masukkan ke mulut, maka tidak bisa dicabut lagi. Kalaupun bisa, tak minumlah dan kolaklah obat bocor supaya minyak keluar sakanya sangkut di dubur langkah tahan ini jarum. Nah jadi apa yang kita inginkan biar pasti punya cita-cita, biar pasti punya himmah. Satu oleh memesan labenda penuntut saleh
Jadi pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan berkat Sayyidina wujud Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani yang dikehendaki Allah sebagai penonton salib. Bersyukurlah kepada Allah. Nah, cara kau bersyukur, nah, itu terserah dirimu. Mau berzikir dengan sholat itu masing-masing. Yang penting bersyukur. Yang kedua, yakinlah dengan janji Allah. Nah, ada istilah rajin, ada artinya habis manis, habis gelap terbitlah terang. Nah, kalau penuntut ilmu meningkat itu, penuntut ilmu awalnya terang, akhirnya terang juga. Tingkat itu dipakai bahasanya. Nah, kalau pemesan itu pertahankan sampai sakaratul maut ini. Nah, satu. Nah, yang kedua, kalau penuntut salib itu sugih, nah ini mesti tanda tanya aja. Kenapa? Karena kita berisi Nabi. Nabi itu sugih tapi tidak terlihat. Nah, artinya apabila penuntut ilmu dirundung banyak musibah dan bala, itu makanannya penuntut ilmu. Tetapi biar perlu ingat, ketika orang menuntut ilmu, tiga yang dijuluki Tuhan kepadanya. Satu, inayah pertolongan. Yang kedua, lutfiyah. Lutfiyah, kelembutan. Artinya musibah yang datang tadi disertai kelembutan sehingga ada tapi terasa benar. Nah, lalu yang ketiga, mahabbatullah. Lalu ketika penuntut ilmu tadi, kenapa inya itu makanan sehari-harinya musibah dan bala? Karena Allah. Nah, ma'anak cintanya dengan berbagai macam cara yang kita kada tahu. Suatu ketika, nah, ada yang kita guru, kenapa Ustaz Hendri baju kuning? Jawab, Ustaz Hendri itu baju kuning itu karena Tuhan menghendaki baju kuning. Lalu dia protes itu. Nah, artinya memprotes hal yang sudah di hadapan Tuhan. Lalu seakan dia, ya Allah, kada itu salah lah Ustaz Hendri pakai baju kuning. Ini kan hirang. Ya Allah. Kita berucap kayak itu, berucap kayak itu, bisa mengucap Ustaz Hendri itu kada pas baju putih. Seakan-akan di dalam hati ini ada warna lain yang lebih bagus daripada warna kuning, begitu. Namun kadang-kadang itu ucap itu. Setidaknya kita kada sekata, jadi itu ucap itu, begitu. Perlu yang ketahui, seandainya Tuhan setuju Ustaz Hendri itu kada cocok bajunya warnanya kuning, harus bajunya warna merah, maka kada jauh lagi menyembah dia kota, biar aja jadi Tuhan. Iya loh, Tuhan mau patinya. Ngapa? Biniku bunga syukur gitu. Hah? Itu pilihan Tuhan. Nah, kalau kalimat kenapa biniku bunga, berarti tidak bini buruk. Ya kok lawanannya. Nah, amun didatangkan Tuhan bini buruk tadi teh, berarti biar jadi Tuhan. Kan mungkin terjadi itu. Artinya Tuhan itu kada ada samaannya. Nah, jadi apa yang didatangkan Allah di dalam diri kita, nah, kita kada hendak mengandak apa yang terjadi lawan diri kita, kita andak ke casing yang lain, kada kawan. Maksudnya adalah ketika aku senang dengan warna biru,
Ketika Ustadz Henry memakai pakaian kuning, aku kedehikan memaksakan warna biruku untuk di awal Ustadz Henry. Size-nya aja beda. Jelaslah. Jadi apa yang sudah didatangkan Allah kepadamu, anak, bini, keluarga, teman, seluruhnya, saudara-saudara muslimmu, seluruhnya yang didatangkan Tuhan itu adalah Minallah, datangkan dari Allah, itu adalah kebaikan buatmu. Karena Allah perencana yang baik. Karena Allah pemilih yang baik. Kita memilih baju kita asal-asalnya mau melahirkan gelapkan lawan ini anak pulang 4 baju rumput anak kali 15. Jadi bila berjalan terus ke kanan kan bila berjalan minyak kayak bayun gitu pulang tangga nah 15 anak dibawa ke plaza nukar baju selambat sekalinya si laki tadi sopan lalu ancam aja bergegas memilih baju. Udah ini aja pucuk kami udah karena sopan ya. Nah akhirnya kada teliti lagi sakanya sampai ke rumah udah setel gitu kan. Nah jadi kalau pilihan kita itu kurang tepat, biarkan Allah memilih. Makanya tuh kita kadang hawa menghadap Allah. Jadi ada istilah ini wajah yang dilazim. Sebenarnya kita kadang hawa menghadap kepada Allah. Kalau sesungguhnya Allah lah yang bersedia menghadap berada di hadapan kita. Nah, kita kadang hawa mencintai Allah kalau Tuhan kadang mengandak cintanya dahulu kepada kita. Artinya apa? Bila engkau cinta kepada Allah, ketahuilah cintamu kepada Allah Ta'ala itu sesungguhnya di dalamnya ada cinta dari Allah. Musibah yang engkau alami, permasalahan yang engkau hadapi sehari-hari, seandainya Habib Umar engkau melihat peti dari permasalahan yang dihadapkan kepadamu di dalamnya ada mutiara, maka sesungguhnya engkau akan meminta tiap hari punya masalah. Nah, jadi orang arifillah itu apa aja yang dibentarkan Tuhan ia sambut dengan senang hati. Ini pasti ada ikhtibarnya, ini pasti ada hikmahnya, ini pasti ada dicarinya. Ketika itu didapatkannya, maka inya tidak mau lagi melepas yang demikian itu. Ya, nah, jadi apa aja yang datang ke dalam diri kita hadapi. Di dalam itu ada mutiara. Yang tidak engkau dapatkan itu mutiara, benar niatmu, benar pandanganmu, maka engkau akan meminta tiap hari ada masalah. Tuhan julungi hari ini kita tampar orang, ditampar premannya. Masalah di dalam tamparannya itu ada kasih sayang Allah. Bila dia jumpai engkau tiap hari minta supaya ditamparkan. Nah, kenapa bisa terjadi? Inilah cinta. Karena cinta bisa membuat orang kada gila, kada bagus. Cinta itu gila, bagus. Nah, artinya cinta itu buta kada betul ya? Kada sempurna berarti. Nah, yang namanya mahabbah itu cinta disertai takut. Nah, jadi kayak itu. Jadi apa aja permasalahan yang ada di dalam diri kita, jangan kita menghindar. Nah, pasti ada jalannya. Jangan kita. Ini kayak saya kan ya, makanan dari zaman ini.
di rumah beres ada. Wah, kabukol, yang nyaman tadi nih, apa masuk? Nah, kayak itu kita. Ini kisah di negeri Antabarantah. Bisa kita lagi makan ya? Kita lagi makan, beli makanan sepasang mau ngaleh. Sekalian bini kita mau WA. Ya, baru habis di rumah. Nasi yang masuk, nasi padang yang masuk tadi nih. Kadang terasa lagi kayak paku, masuk aja. Nah, tapi karena yakin dengan janji Allah, dibayar cash oleh Allah. Kayak kita. Nah, jadi teruslah belajar. Makanya amankan dan kawan memecahkan sendiri. Permasalahan itu kembalikan kepada Allah. Sholat istikharah, usalli sholat, minta yang baik. Nah, yang kayak pilihan ini ya Allah. Ya Allah, aku ini punya masalah. Masalahnya apa? Aku ini punya bini siko, lalu aku mencintai benci. Yang mana yang terbaik ya Allah? Apakah aku harus mempertahankan diriku atau mengejar si benci ini? Hah? Benci? Itulah jangan. Terus minta Allah. Terkadang doa kita itu kadang kabul. Tuhan lagi senang dengan itu. Nih. Gula permen itu sudah ada di sini. Percayalah permen itu ada di sini. Ada mungkin kita akan percaya, pasti percaya karena mahal. Jelas. Nah, ketika pian merengek ingin permen, amun langsung kasih, kita harus. Tapi kita kalau bisi Tuhan karena kayak, ya, hendak ke sini. Lah kita permennya, kita hadang sabar. Artinya apa? Selain permen akan kita dapatkan, ayah kita sedang mengajarkan sabar melawan kita. Mani mutiaranya. Ketika kita menghendaki permen pasti apa jurungin, tapi ikhlas dahulu makannya kayak ini. Artinya sebelum dapat permen kita sudah kan biasa minta permen jangan sendiri makan permen tuh jangan ditakut langsung kan ilmu dapat. Nah, sudah dapatlah, sudah makanlah permen kita belum, artinya sudah dapat ilmu hikmahnya. Makan permen jangan takut. Nah, sabar dahulu bicara apa nyata sudah barangnya ada, sabar dahulu. Ditarik-tariknya baju abah tadi, ya enggak digendong lan abahnya diputar abah, diputar andaknya di sini campur hal dari sini. Rupanya seton isi lah. Nang kayak itulah kiasnya. Insyaallah biarlah wafatin. Tak perlu taran dari itu kepada sebelah kita sambung malam Senin kayaknya. Jadi menahan orang ini ada di dari para